Bagaimana cara karyawan melaporkan perusahaan ke Disnaker? Ya, apa harus dengan bukti? Ya, apa mekanisme Disnaker setelahnya? Setelah ada bukti, ya setelah ada bukti pastinya ya. Lalu bagaimana perusahaan merespon? Apa dimediasi dengan bertemu bersamaan atau bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Baik, ini kayaknya yang bertanya ini pengen tahu prosesnya ini. Ya, kayaknya lagi mengalami. Ya, jadi sebenarnya ini bisa ditemukan prosesnya kalau kita mau mempelajari Undang-Undang 2 2004 tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sana ada detailnya bagaimana, gitu kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi secara sederhana saya akan coba menjawabnya ya. Jadi kalau karyawan mau melaporkan sesuatu kepada Disnaker mengenai perusahaan, dugaan pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, memang ada dua pintu yang bisa dipakai. Yang pertama adalah ke mediator, ke bagian perselisihan hubungan industrial. Di sana nanti diterima oleh mediator, kemudian nanti dari Disnaker itu akan meminta bukti telah terjadi bipartit atau tidak. Kalau belum terjadi, biasanya akan dipanggil klarifikasi, diminta untuk menunjukkan bukti bipartitnya. Kalau belum ada bipartitnya, berarti kedua pihak diminta untuk bipartit dulu, baru nanti masuk ke mediasi. Ya. Karena mediasi itu adalah tahapan kedua setelah bipartit. Nah, bipartit itu harus bisa dibuktikan. Tadi salah satunya dengan notulen tadi, ya kan? Dan itu diminta oleh Disnaker. Ya, kemudian mengenai pelaporannya apa harus dengan bukti-bukti. Bukti itu bisa diajukan pada saat nanti sudah masuk ke pemeriksaan atau ke mediasinya. Itu teman, pada saat di awal kita bisa mengajukan bukti-bukti umumnya dulu atau melaporkan bahwa terjadi pelanggaran ini. Nah, buktinya apa? Nanti buktinya. Ya. Bukti detailnya itu nanti pada saat beracara di mediasi. Nah, pintu yang kedua di samping ke bagian perselisihan hubungan industrial atau ke mediator, bisa juga ke bagian pengawasan. Ya. Bedanya apa? Kalau ke mediator, ke perselisihan hubungan industrial, itu kedua pihak akan dipertemukan. Ya, jadi dipertemukan di mediasi itu tadi. Tapi kalau ke bagian pengawasan, maka pegawai pengawas yang akan turun tangan langsung. Melakukan audit kepada perusahaan untuk meng-cross-check, memastikan memverifikasi apakah benar telah terjadi pelanggaran. Jadi dia yang turun langsung ke perusahaan, pegawai pengawas ini. Dan dalam pintu pengawasan tadi, si pelapor itu bisa meminta kepada pengawas untuk menyembunyikan namanya. Biasanya itu terjadi pada kondisi di mana si karyawan masih bekerja, dia hanya minoritas, misalkan hanya sedikit orang, 1-2 orang, dan dia khawatir kalau ini akan berdampak pada dia, gitu. Maka dia akan minta kepada pegawai pengawas untuk menyimpan namanya. Sehingga pegawai pengawas yang akan datang ke perusahaan menggunakan kewenangan pengawasan yang dia punya. Karena pegawai pengawas itu kan punya hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan setiap saat, baik secara rutin maupun tidak rutin. Terjadwal atau tidak terjadwal, ke seluruh lokasi di perusahaan. Dia boleh itu lakukan pemeriksaan. Nah, dia menggunakan manfaat itu, dia manfaatkan momen itu untuk cross check benar nggak terjadi pelanggaran ini, ya kan? Sehingga nggak tampak bahwa ada laporan. Nah, itu salah satu bedanya antara pengawasan dengan perselisihan hubungan industrial. Kalau yang perselisihan atau ke mediator biasanya memang sudah jelas para pihaknya dipertemukan, ya. Dan bagaimana perusahaan merespon di mediasi biasanya nanti diundang kan. Jadi pada saat setelah dilaporkan nanti Disnaker akan mengirimkan undangan kepada perusahaan, dimulai dengan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi ini pertama ditanya dulu, bener gak sih ini karyawanmu? Ya. Kemudian bener gak ada kasus? Ya. Kemudian apakah sudah pernah dilakukan bipartit? Ya atau belum? Kalau belum, berarti mereka diminta untuk bipartit dulu. Kalau sudah dilakukan bipartit, mana buktinya? Oh ya, oke, sudah lengkap semua, maka baru ditentukan mau mediasi atau mau konsiliasi, kan begitu. Kalau kebanyakan pilih mediasi karena itu tanpa biaya, terus nanti baru ditentukan jadwalnya, dan itu ngantri karena mediasi itu tidak berbayar, makanya ngantri. Jadi kalau konsiliasi berbayar, relatif lebih cepat.
begitu bertemu bersamaan di waktu mediasi. Iya, waktu mediasi ketemunya bersamaan, ada depan gini. Kemudian yang di tengah adalah si mediator. Iya. Nah di situ berdebat mereka. Bahkan seringkali dalam beberapa keadaan beracara di mediasi, si pihak lawan mereka biasanya suka terpancing emosi. Ya. Ada yang marah dan sebagainya. Ya. Jadi mediasi itu bukan ta'aruf ya, nggak boleh ketemu gitu ya. Enggak, mereka itu harus ketemu. Harus ketemu. Dikonfrontir. Dikonfrontir. Oke. Dikonfrontir. Gitu. Ada penengahnya, ada penengahnya. Ya. Duduknya berhadapan-hadapan. Iya. Nanti yang di tengah sini biasanya adalah mediatornya. Jadi dia jadi moderatornya nih. Iya. Ya ada diam dulu, ada yang ngomong. Ada diam dulu. Anda jangan. Ayo coba itu pisaunya sembunyiin dulu, misalkan gitu. Itu wajan jangan diangkat-angkat, misalkan. Panji jangan dibawa-bawa, misalkan. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh mediator. Iya. Ya. Begitu ya, kurang lebih. Iya.